Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga kita semua sehat dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat di hari Selasa tanggal 17 September 2024. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami sangat membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus agar pelajaran sekolah Sabat ini yang kami akan pelajari boleh membawa iman percaya kami untuk lebih setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini tanggal 17 September judul pelajaran sekolah Sabat kita yaitu penyaliban. Bila mana kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat yang ke-38, kita akan melihat bagaimana cerita dari Alkitab, apa yang terjadi pada waktu itu, yaitu penyaliban akan Yesus. Ini adalah satu ironi ya. Selanjutnya muncul ketika Yesus disalibkan atau dipalangkan. Dalam seluruh kitab Markus, Injil Markus, Yesus ditampilkan sebagai pengendali. Namun di akhir kitab Markus yang tampil sebagai objek atau penderita, Yesus tidak membalas atau mengucapkan sepatah kata pun. Pemukulan dan kurangnya makanan serta istirahat membuatnya lelah hingga harus ada orang lain yang membantu Yesus untuk memikul akan salibnya. Dan di kayu salib pakaiannya dilucuti dan menjadi milik para prajurit setelah mereka membuang undi. Dan Yesus menerima penghinaan dan ejekan yang luar biasa selama penyalibannya. Saudara-saudaraku, satu peristiwa yang sangat ironis, yang sangat tragis harus dialami dan dirasakan oleh Yesus Kristus. Di sepanjang kitab Markus, Yesus meminta orang untuk menceritakan siapa dia. Oleh karena itu, gelar-gelar yang diberikan kepada dia seperti Tuhan, Anak Allah, Kristus tidak sering muncul dalam cerita atau narasi itu. Namun di salib elemen ini berubah. Dia tidak disembunyikan. Bahkan justru para pemimpin agama yang menggunakan gelar-gelar tersebut untuk mengejek Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, salah satu pernyataan yang luar biasa bila mana kita baca di dalam Markus pasal 15 ayat 31, di mana mereka berkata bahwa orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Saudara-saudaraku, demikianlah secara ironis mereka mengakui bahwa dia adalah juru selamat. Saudara-saudaraku, mereka berkata bahwa dia sebagai juru selamat, tetapi orang lain dia selamatkan, sementara dirinya sendiri
dia tidak dapat selamatkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita bisa melihat apa yang sementara dirasakan oleh Yesus dan apa yang sementara beban yang ada di dalam diri daripada Yesus. Alasan Yesus tidak mau atau tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena disaliblah dia sementara atau sedang menyelamatkan orang lain, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus, dia harus tergantung di atas kayu salib. Dia harus disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan semua orang yang berdosa. Biarlah firman Tuhan di sore ini dapat menolong kita sehingga kita dapat mengerti bahwa Yesus sebagai juru selamat dan dia harus disalibkan, dia harus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita khususnya di menjelang malam di mana kita akan beristirahat. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu di mana saja berada. Amin.